Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Nurzeha dengan NIM 2025 020253. Di sini saya akan membawakan materi mengenai negosiasi. Jadi, negosiasi adalah proses komunikasi dan tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama atau bisa disebut win-win solution. Tujuannya adalah menyelesaikan perbedaan, menghindari konflik, dan mendapatkan hasil saling menguntungkan. Negosiasi sering menggunakan bahasa persuasif yang santun, sopan, dan berlandaskan fakta. Untuk ciri-ciri negosiasi sendiri, yaitu menghasilkan kesepakatan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, penyelesaian masalah atau sengketa, interaksi langsung dua belah pihak. Yang kedua, struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi, kalimat pembuka atau salam untuk memulai. Yang kedua, permintaan. Pihak pertama meminta barang atau jasa. Yang ketiga, pemenuhan. Pihak kedua menyanggupi atau menyediakan. Keempat, penawaran. Proses tawar-menawar inti. Yang kelima, persetujuan. Kesepakatan atas penawaran. Yang keenam, pembelian, transaksi nyata. Yang ketujuh, penutup, salam penutup atau ucapan terima kasih. Strategi dan jenis negosiasi. Win-win solution, kedua pihak mendapatkan keuntungan atau kolaborasi. Win-win, win-loss solution, satu pihak menang, pihak lain kalah. Loss-loss solution, kedua pihak tidak mencapai kesepakatan atau sama-sama merugi. Yang keempat, tahap negosiasi, persiapan, pengumpulan data, dan mengenali pihak lawan. Kontak pertama, pertemuan awal. Konfrontasi, penyampaian argumen. Konsiliasi, tawar-menawar atau kompromi. Solusi, menyepakati hasil. Pasca negosiasi, melaksanakan hasil kesepakatan. Faktor keberhasilan, alasan yang disampaikan logis dan kuat, bahasa santun persuasif, tidak ada pihak yang dirugikan, fokus pada penyelesaian masalah, bukan posisi. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Bahasa dalam negosiasi tidak hanya sekedar sopan, tapi juga harus memiliki strategis untuk mempengaruhi lawan bicara. Bahasa persuasif menggunakan ungkapan yang membujuk atau meyakinkan agar pihak lain menyetujui penawaran. Kalimat deklaratif berisi pernyataan, fakta, atau konfirmasi untuk mendukung argumen. Bahasa argumentasi menyertakan alasan yang logis agar bukti permintaan dapat diterima. Pasangan tuturan, aksi saling memberi respon dalam dialog seperti mengucapkan salam, membalas salam, atau bertanya menjawab. Kesantunan bahasa, menggunakan kata-kata seperti tolong, bolehkah, atau maaf untuk menjaga hubungan baik. 2. Prinsip negosiasi yang efektif. Agar negosiasi berjalan lancar tanpa paksaan, ada 4 prinsip utama yang harus dipegang. Pisahkan orang dari masalah, fokus pada isu yang dibahas, bukan menyerang pribadi lawan bicara. 2. Fokus pada kepentingan, cari tahu kebutuhan dasar masing-masing pihak, bukan sekedar mempertahankan posisi atau keinginan kaku. Ciptakan alternatif tawaran berbagai solusi kreatif yang bisa menguntungkan kedua pihak, win-win.
Gunakan kriteria objektif. Gunakan standar yang adil, misalnya harga pasar atau aturan yang berlaku sebagai dasar keputusan. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi, yaitu menentukan topik, pilih isu atau konflik yang butuh penjelasan atau penyelesaian, misal jual beli atau izin kegiatan. Menentukan partisipan, tentukan siapa saja yang terlibat dan apa peran mereka. 3. Menentukan perbedaan kepentingan, identifikasi konflik atau perbedaan keinginan antar pihak. 4. Menyusun kerangka, buat alur berdasarkan struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan. 5. Mengembangkan teks, deskripsikan dialog dengan menerapkan kaidah kebahasaan persuasif yang santun. 4. Manfaat negosiasi. Negosiasi yang sukses memberikan keuntungan jangka panjang seperti terciptanya kerjasama, membangun kemitraan strategis antar individu maupun organisasi, penyelesaian konflik, menyelesaikan perbedaan secara produktif tanpa merusak hubungan, rasa saling pengertian, meningkatkan transparansi dan pemahaman atas kebutuhan pihak lain. Selanjutnya, taktik negosiasi. Negosiator ulung sering menggunakan taktik tertentu untuk mencapai tujuan, yaitu the best alternative to negotiated argument atau BATNA. Menyiapkan alternatif terbaik jika kesepakatan tidak tercapai agar tidak terjebak dalam kesepakatan yang buruk. Taktik high ball atau low ball, membuka penawaran dengan angka yang sangat tinggi atau sangat rendah untuk menggeser ekspektasi lawan. Keempat, taktik keheningan, diam setelah pihak lain memberikan tawaran. Hal ini sering membuat lawan merasa tidak nyaman dan cenderung memberikan konsensi tambahan. Terakhir, taktik good cop atau bad cop. Tim negosiasi yang terdiri dari satu orang yang keras dan satu orang yang ramah untuk menekan lawan secara psikologis.